Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari saya kiri, Pak Adang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami juga prihatin dan turut berduka cita kepada keluarga, dan juga terima kasih kepada kuasa hukum. Saya terus terang saja dengan membaca apa yang disampaikan kuasa hukum ini, saya sangat berkeyakinan bahwa masalah-masalah ini terjadi suatu hal yang tidak benar. Wajar kalau Komisi 3 akan melakukan pendalaman dan bekerja sama dengan mitra kerja. Jadi kalau pimpinan, apa yang tadi disampaikan oleh pimpinan saya tidak akan ulangi lagi. Yang penting semangat Komisi 3 untuk membangun rasa keadilan bagi masyarakat bangsa dan negara ini kita lakukan. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kuasa hukum ya. Ini bagus sekali bahannya. Dalam waktu singkat kita mampu membaca apa yang sebenarnya. Ya, banyak sekali yang tadi disampaikan, masalah otopsi, masalah foto, dan itu sudah yakinlah kita. Nah, oleh karena kita ingin mendalami dengan mitra kerja kita untuk tadi bagaimana hakim tersebut harus dilakukan suatu pemeriksaan yang adil, yang kita ingin betul bahwa keputusan ini kalau untuk menurut saya dari hasil yang Anda laporkan ini udah tidak masuk di akal gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heru, silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan kita, Wakil Ketua DPR RI Pak Sufmi Dasko Ahmad. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3, rekan-rekan Komisi 3. Yang saya hormati keluarga dari Saudari Dini, Ibu Rike Diapitaloka yang sudah mengawal rekan-rekan ada di dalam sini. Pertama tentu saya sampaikan turut berbelasungkawa, turut berduka cita kepada keluarga korban. Yang kedua, karena ini adalah anak dari anggota fraksi PKB, dan kebetulan saya adalah anggota fraksi PKB, anak dari Bapak Edward Tanur, dan fraksi PKB, partai PKB tidak akan pernah mentolerir siapapun anggota DPR RI dari partai PKB sekaligus keluarganya. Kita tidak akan pernah mentolerir dan tidak akan pernah memberikan pelindungan. Itu yang pertama. Bahkan saudara Edward Tanur sebagai orang tuanya sudah dinonaktifkan dari partai, juga sekaligus dinonaktifkan dari fraksi dari DPR RI. Sehingga ini menjadi komitmen bagi PKB, tidak akan pernah memberikan pelindungan ataupun toleransi kepada anggota ataupun keluarga korban tersangka. Kemudian yang kedua, saya kira ini putusan yang dilakukan oleh hakim ini sangat janggal sekali. Bahkan tidak ada satupun pasal yang dituntut ini digunakan. Ada pasal 338 tentang pembunuhan. Kemudian ada pasal 351 tentang penganiayaan kemudian mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kemudian ada lagi pasal yang orang dengan tidak sengaja atau telah menghilangkan nyawa seseorang, ini juga tidak digunakan. Sementara dari hasil visum yang tadi dijelaskan, ini jelas-jelas di sana ada unsur penganiayaan. Bahkan tadi dari hasil keterangannya si pelaku ini tidak ada inisiatif untuk membawa korban ke rumah sakit. Nah, ini menjadi suatu hal yang janggal. Nah, saya kira ada dua hal yang perlu dilakukan oleh Komisi 3. Yang pertama adalah kita harus menggunakan fungsi pengawasan kita, Pak Ketua. Kita harus meminta kepada MA, kepada KY untuk memeriksa hakim yang memberikan putusan bebas kepada tersangka. Saya yakin pasti di sana ada penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena itu harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita juga harus mengawal langkah dari JPU untuk melakukan kasasi. Saya tidak ingin kemudian korban ini mohon maaf meninggal dalam keadaan sia-sia dan tidak mendapatkan keadilan. Sementara keadilan adalah milik kita semuanya, apalagi korban yang hari ini meninggalkan seorang anak, kemudian meninggalkan orang tua yang mungkin dia adalah menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Nah, Ketua, saya kira ini kita harus tegas Komisi 3, kita panggil MA, kita panggil KY-nya, kita minta untuk periksa hakimnya.
Kalau memang di sana terjadi penyimpangan, pecat hakimnya. Kalau memang kemudian ada pelanggaran pidana, pidanakan hakimnya. Ini tegas. Saya kira itu pimpinan. Terima kasih. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eva, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3 dan seluruh anggota Komisi 3 yang hadir, yang saya hormati keluarga korban dan semua pendampingnya, termasuk Ibu Rike. Yang pertama tentu saya ingin menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga dengan meninggalnya almarhumah. Tentu ini sebuah kejadian yang tidak mudah diterima oleh keluarga. Kami pun yang mengikuti dari media, mengikuti dari berbagai pemberitaan ini pun juga merasa berat sekali untuk menerima kejadian ini. Yang berikutnya, saya berterima kasih pada pimpinan Komisi 3 yang mengadakan RDPU ini dan kemudian mengundang kami anggota Komisi 3 dan tentunya pada pimpinan DPR Pak Sufmi Dasko yang telah mengizinkan RDPU ini dilaksanakan pada masa reses. Ini bentuk keprihatinan kami dan perhatian kami semua kepada masyarakat, dalam hal ini adalah keluarga, bagaimana seluruh masyarakat harus menerima keadilan hukum, karena tujuan hukum itu adalah kepastian hukum, kemanfaatan, dan kemudian keadilan itu sendiri. Di sini tujuan hukum tidak terpenuhi tiga-tiganya. Oleh karena itu, saya melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan Komisi 3 dan seluruh anggota Komisi 3 yang mendahului untuk menyampaikan pendapatnya, bahwa ini harus di-follow up, ini harus ditindaklanjuti, pengawasan kita terhadap mitra-mitra Komisi 3 harus kita tindaklanjuti dan segera kita jelaskan ini persoalan ini dengan sejelas-jelasnya. Yang berikutnya, tadi pimpinan ada usulan untuk pencekalan, usulan dari keluarga untuk pencekalan pada tersangka. Saya rasa ini pun juga patut kita terima dan tindaklanjuti, mungkin sebagai salah satu hasil dari RDPU ini yang kemudian bisa dilaksanakan oleh pemerintah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.